Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Monika dari Prodi PAI semester 4A reguler pagi. Saya di sini akan menjelaskan tentang kurban dan akikah, yang dimana penting bagi kita untuk memahami kedua ibadah tersebut. Kedua ibadah tersebut bukan hanya sebagai ritual atau melaksanakan saja, melainkan juga untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita akan memahami tentang ibadah kurban. Ibadah kurban dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan seperti yang kita ketahui, ibadah ini adalah suatu bentuk penghayatan atau pengorbanan dari Nabi kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam atas ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui, hukum ibadah kurban sendiri itu yaitu sunnah muakkad yang sangat dianjurkan bagi umat muslim yang mampu dalam finansial. Nah, tujuannya sendiri yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sini kita akan memahami tentang syarat dan jenis hewan kurban. Nah, yang pertama tuh ada domba atau kambing ya. Minimal 1 tahun atau 6 bulan jika gemuk gitu atau besar. Dan jika dengan kambing atau domba, hewan ini sah untuk kurban suatu orang saja. Nah, dan juga hewan tersebut harus sehat dan tidak cacat sama sekali. Nah, selanjutnya ada hewan sapi atau kerbau. Nah, biasanya hewan ini disahkan untuk kurban sekitaran 7 orang, dan harus dipastikan bahwa hewan tersebut sehat dan tidak cacat. Sama halnya dengan kambing, cuman kambing tadi dia disahkan kurban hanya 1 orang, tetapi sapi atau kerbau atau lembu itu biasanya disahkan 7 orang. Dan minimal umur sapi tersebut itu 2 tahun ya. Dan juga tertera di sini unta ya, dan juga di sini tertera unta. Dimana biasanya jarang ya di Indonesia ini unta, tapi unta di sini juga boleh menjadikan hewan kurban. Minimal tuh 5 tahun, dan hewan ini juga sah untuk kurban 7 orang. Seluruh hewan kurban itu dia harus disembelih dengan syariat Islam atau ketentuan-ketentuan Islam gitu. Selanjutnya kita di sini akan membahas tentang memahami ibadah akikah. Nah, ibadah akikah adalah bentuk rasa syukur atas kelahiran seorang anak. Nah, dilaksanakan sebagai ungkapan kegembiraan dan harapan keberkahan. Di sini juga hukum akikah yaitu sunnah muakkadah dan sangat dianjurkan bagi orang tua yang mampu gitu. Tujuan akikah juga di sini tertera untuk menembus anak dari hal-hal yang tidak baik, serta mendoakan kebaikan atau keberkahan terhadap anak tersebut. Nah, biasanya akikah itu dilaksanakan setelah 7 hari lahirnya anak tersebut. Bisa saja di hari-hari lain, tapi biasanya orang melaksanakannya ketika 7 hari anak tersebut sudah lahir. Nah, di sini yang membedakan akikah dengan kurban itu, yang pertama, akikah itu dia ketika ingin dikonsumsi atau dihidangkan itu dia wajib sudah matang sempurna. Sedangkan kurban dia dagingnya boleh saja mentah gitu, dibagikan mentah-mentah, atau boleh juga dengan sudah masak. Nah, lanjut di sini kita akan membahas tentang syarat dan jenis hewan akikah. Nah, di sini ada tertera ya. Untuk anak laki-laki, dia tuh dengan menyembelih 2 ekor kambing atau domba. Nah,
dimana usia domba atau kambing tersebut dia itu 1 tahun. Nah, kalau anak perempuan dia cukup hanya 1 kambing saja, dan usia hewan tersebut juga harus 1 tahun, atau bisa dibilang minimal 1 tahun lah begitu. Nah, di sini juga hewan kurban itu dia maksudnya hewan akikah tersebut juga sama seperti hewan kurbannya. Dia harus sehat, tidak cacat. Nah, dan menyembelihnya memenuhi syariat Islam. Oke, di sini kita akan membahas tentang perbandingan kurban dan akikah. Yang pertama itu tujuannya. Nah, seperti yang kita ketahui, tujuan dari kurban yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat Idul Adha. Sedangkan akikah yaitu tujuannya syukur atas kelahiran anak dan menembusnya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Waktu pelaksanaannya, kurban spesifik pada Idul Adha dari 10 sampai 13 Dzulhijjah. Sedangkan akikah dia idealnya hari ke-7 setelah anak itu lahir. Dan hukum keduanya juga sama-sama sunnah muakkadah, namun konteks dan latar belakang syariatnya berbeda. Dan terakhir, untuk dagingnya sendiri seperti yang sudah dijelaskan di video tadi ya. Untuk daging kurban itu dia boleh mentah atau matang sebagai wajib disedekahkan. Sedangkan akikah itu dia dibagikan atau didistribusikan itu sebaiknya dia sudah matang gitu, sudah siap dikonsumsi atau dihidangkan. Lanjut ya, di sini kita akan membahas tentang manfaat dan hikmah kurban dan akikah. Yang pertama itu ada manfaat spiritual, meningkatkan ketakwaan, rasa syukur dan ketaatan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat sosial, mempererat tali silaturahmi kita dan berbagai kebahagiaan, terutama dengan fakir miskin. Sekitar 30% fakir miskin dapat menikmati daging kurban saat Idul Adha. Manfaat ekonominya yaitu menggerakkan roda ekonomi melalui jual beli hewan kurban atau hewan akikah, atau biasanya disebut atau hewan ternak itulah. Dan terakhir, pendidikan karakter, mengajarkan nilai-nilai luhur seperti pengorbanan, kepedulian, dan keikhlasan. Akikah juga memberikan hak-hak anak atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir, mari kita tunaikan ibadah ini, kurban dan akikah, menjadi momen pelaksanaan ibadah ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperkuat ikatan sosial di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima semua ibadah kita yang kita tunaikan dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semuanya perhatiannya yang sudah mendengarkan penjelasannya sampai akhir. Semoga menjadi pahala jariah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.